Waduh, weh, minum obat ya, makin parah tuh batuknya. Bapak mau kemana sih Pak? Rapi banget. Ini ada tawaran pekerjaan, tadi ditelepon. Kerja di mana Pak? Ada di kafe tadi. Kafe? Gak baik Pak, cari kerja yang lain aja. Bu, Bapak itu mau kerja yang menetap. Nah, pas dapat tawaran deh. Hitung-hitung supaya keluarga kita juga nanti lebih baik. Tapi Pak, kerja di kafe itu gak baik. Awal-awal sih memang istri melarang karena bayangan dan pola pikir dia hiburan malam seperti itu. Takutnya nanti aku terjerumus ke hal yang tidak benar. Tapi saya berusaha meyakinkan tujuanku untuk bekerja itu demi keluarga kita, supaya perekonomian kita meningkat. Dan karena kebutuhan ekonomi yang mendesak, saya beri izin suami saya dengan rasa tertekan. Jadi gitu bang, aku tuh sudah pesan sama temanku. Yang pasti bagus kan? Datang lah ya, abang bisa nilai nanti lah. Iya. Sabar ya bang ya. Oke. Bang, isi bang. Nah, Selamat bang. Oh iya, mantap ini. halo. Bagus. Hai. Hai. Bagus. Bagus. Kami berusaha mencarikan apa yang jadi keinginan mereka. Karena ujungnya kita hanya pikirkan kita dapat fee dari mereka, kan gitu. Akhirnya lama-kelamaan itu menjadi suatu keasikan sendiri bagi saya. Bapak di mana ya? Jam segini belum sampai juga. Khawatir deh sama Bapak, nggak biasa-biasanya Bapak kayak gini. Suami saya jarang pulang dan saya tahu kalau di sana pasti minum minuman keras dan sebagainya. Berikan dia pekerjaan yang lebih baik dari sebelumnya ya Tuhan. Tolong Tuhan. Ki, udah malam nih, aku pulang dulu ya. Janganlah, istirahat aja di dalam, tidur di dalam. Nggak enak, teman-teman. Iya, nggak apa-apa, aku pijitin deh. Awalnya kami mencarikan untuk tamu, tapi lama-kelamaan kedekatan kami tidak hanya sebatas profesional kerja. Di luar kerja pun kadang kami suka sering bersama, berdua. Saya waktu awal bekerja saya masih bisa mempertahankan iman saya, tapi kelamaan karena arus teman-teman dan dunia yang seperti itu, akhirnya terseretlah saya ke hal yang tidak diinginkan. Pak, Bapak tuh dari mana? Semalam nggak pulang. Tidur di mana? Lembur bu semalam, banyak tamu. Nggak percaya nih. Tuh. Ini hasil kerja Bapak. Ya. Nih. Serah kamu, mau belanja, mau pergi, mau ngapain, suka-suka kamu. Nih. Bawa duitnya tuh. Dikasih uang, tapi hati saya juga sakit dan saya hanya tersenyum karena saya malu sama tetangga-tetangga dan keluarga saya. Bapak nggak boleh ngelupain keluarga, nggak boleh ngelupain anak istri, Pak. Nih loh, nih, pakai tuh. Aku mau istirahat capek. Tapi seru sih masih kita di situ. Walaupun hawanya dingin, tapi berasa tetap hangat. Iya. Duh, Mas. Nanti kalau istri mau pulang gimana? Enggak nih, masih lama perginya. Tenang aja kamu di sini istirahat, santai-santai kan. Relax ya kan. Pola pikir saya ngajak dia ke rumah biar istri tidak curiga, biar tidak ada permasalahan apapun. Paling tadi pulang sore. Udah tenang aja, kamu istirahat di sini lah. Ya. Di sini kita bisa santai, relax dulu gitu. Aduh. Bu, cepet amat bu pulangnya. Bu, mau kemana sih? Itu siapa, Mas? Itu temen satu kerjaan. Kok bisa-bisanya kamu bawa pulang ke rumah? Waktu itu saya seperti tidak dihargai, dilecehkan karena mungkin suami saya sudah terpengaruh dengan pekerjaan. Ketika suami saya pulang membawa perempuan lain, hati saya hancur dan saya hanya berserah sama Tuhan. Tadi istirahat, capek. Jadi kita istirahat. Temen dulu apa di situ. pacar, Mas? Temen, satu kafe. Siapa namanya? Reni. Aku nggak mau tahu ya. Mau Rana, mau Reni, mau Rina. Pokoknya dia harus keluar dari rumah ini sekarang juga. Sekarang. Buset.
Golok banget tuh. Yalah. Ya kayak lagi. Capek nih. Saat itu keributan kami udah mulai memuncak. Istri teriak-teriak seperti namanya wanita, kadang bertengkar kan teriak-teriak. Saya merasa nggak enak dan risih sama tetangga. Akhirnya cewek itu saya antar pulang. Saat itu untuk menenangkan istri saya juga belum berjanji. Udah mungkin ini yang terakhir dan kamu harap kita selalu kehidupan kembali normal lagi. Maafkan saya jangan mengulangi hal yang seperti ini. Istri bawa duka, janda bawa suka, lalalala. Senang banget sih, Pak. Ini apa sih, Pak? Istri bawa luka, istri bawa luka. Apa sih orang nanya doang. Aku bawa luka emang buat Bapak. Udahlah, Pak. Pindah kerja aja. Kasihan, Pak, anak-anak. Hari gini tuh susah cari kerja. Udah bagus Bapak tuh kerja. Tapi Bapak jadi jarang pulang, Pak. Kasihan anak-anak tiap hari nungguin Bapak di rumah, tahu nggak, Bapak? Alah, kamu tuh ya, aku bilangin ya. Kalau emang kamu nggak suka Bapak kerja di situ, kita cerai aja. Loh, kok Bapak jadi ke situ sih ngomongnya? Ngelantur. Bapak ngomong gitu, itu maunya Bapak kan? Apaan orang udah bagus-bagus kerja malah dilarang-larang, gimana sih? Itu maunya Bapak karena Bapak udah punya pacar tuh si Rini-Rini itu. Ingat ya, kalau kamu masih ribut lagi, masih bawel lagi, kita cerai aja. Ngerti kamu? Apa tuh surat nikah tuh mau disobek-sobek. Terus saya pertahankan, saya rebut. Saya merasa sakit hati, dalam hati kecil saya berontak, nggak terima melihat suami seperti itu. Tapi saya ingat pernikahan saya di hadapan Tuhan dan sudah janji nikah di hadapan Tuhan, saya takut. Dan saya melihat anak-anak saya masih kecil. Saya takut nanti kalau kedepannya anak saya jadi apa. Selama 10 tahun saya berdoa hanya minta Tuhan supaya pulihkan suami saya dan mendapat pekerjaan yang lain supaya saya bertahan dalam rumah tangga saya dan suami saya bisa bekerja yang layak. Lagi dong. Sampai mabok kita. Puncaknya saat itu mau menjelang malam tahun baru. Uang yang dari bonus dari bos itu tidak kita manfaatkan untuk anak istri kita, tapi kita untuk belikan narkoba dan sebagainya. Gimana kalau kita malam tahun barunya dong? Malam tahun baru ya? Iyalah. Oke. Kan Siap. biar di sana kita bisa sekalian barbekyuan. ya Itu nggak? pokoknya enak banget mas pilihannya. Piye, enak pokoknya. Sip. Pokoknya situ yang booking ya. Tambah lagi dong. Minum dikit-dikit doang kalian nih Pak, teman saya Pak ya Pak. Tolong, siapa tuh? Tolong. Tolong. Waduh. Setelah kami perjalanan naik ke atas, kebetulan salah satu teman saya itu jatuh tabrakan. Angkat dari kepala. Tolong Pak. Awas kepalanya ya. Awas. Pelan-pelan. Itu sampai dia kepalanya gagal rotok sampai saat ini. Bahkan yang satu lagi baru keluar dari tempat kafe, belok kiri itu ada pohon asem besar sekali, ditabrak oleh dia sampai tangannya patah. Kebetulan yang satu lagi karena dia bermasalah saat itu hampir ditangkap polisi. Cuma saya sendiri yang masih kondisi tidak berapa-apa. Mungkin karena Tuhan masih menjaga dan melindungi saya. Saat itu, teman saya datang menyadarkan saya, dia yang ngasih firman, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatunya akan ditambahkan kepadamu. Intinya dekatkan diri sama Tuhan. Itu. Siap. Makasih ya Mas ya. Saat fase-fase seperti saya mau berhenti itu juga dilema juga bagi saya. Secara manusia, kerja di tempat seperti itu adalah suatu hal yang menyenangkan bagi kaum Adam. Tetapi di sisi lain, saya mempertahankan keluarga saya. Tapi yaitu Tuhan campur tangan yang luar biasa. Kami benar-benar diproses benar-benar dari nol. Apa yang kami punya segala sesuatunya yang dulu ludes semua. Proses itu ada membentuk karakter dan hati saya supaya benar di hadapan Tuhan dan yang sesuai Tuhan inginkan. Suami saya setelah mengenal Tuhan Yesus berubah, sama keluarga perhatian. Sekarang saya bangga melihat perilaku suami saya. Bersyukur sama Tuhan karena doa saya terjawab
selama 10 tahun saya berdoa, keluarga saya dipulihkan hingga saat ini. Suami saya bisa mendapat pekerjaan yang layak dan keluarga saya ada damai sukacita. Doa kami terjawab. Saya kerja di sebuah sekolahan, saya berangkat pagi, sorenya pulang. Saya bersyukur bahwa campur tangan Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan saya. Diterima di situ. Itu kalau tanpa campur tangan Tuhan sudah tidak mungkin.